Ya, aku berterima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kalian, orang-orang Selo. Baiklah, aku sekarang mau bicara soal hadiah. Sebelum kalian berangkat perang, aku pernah berjanji, barang siapa dapat membunuh Haryo Penangsang, aku akan memberikan daerah Pati sebagai hadiah. Tapi masalahnya sekarang, ada 2 orang yang melakukannya. Dan sebagai raja, aku harus bersikap adil, tidak boleh pilih kasih. Baik Kakang Penjawi maupun Kakang Pemanahan harus mendapatkan hadiah yang cukup pantas. Bagaimana Kakang Penjawi? Ampun Kanjeng Sultan. Semua hadap. Kakang Pemanahan? Ampun Kanjeng Sultan. Hamba sependapat dengan Kakang Penjawi. Kami percaya Kanjeng Sultan akan memutuskan masalah ini seadil-adilnya. Kalau begitu, begini saja. Aku masih mempunyai daerah yang cukup bagus, walaupun berwujud hutan belantara. Yang kumaksudkanlah alas Mentauk atau bumi Mataram. Sekarang bagaimana? Siapa memilih hutan Mentauk? Siapa memilih daerah Pati? Terserah Kakang. Ampun Kanjeng Sultan. Kalau hamba boleh memilih, biarlah hamba memilih hutan Mentauk. Bagus. Bagaimana Kakang Penjawi? Kakang Pemanahan sudah memilih daerah yang dia senangi. Ampun Kanjeng Sultan. Apa yang Kanjeng Sultan berikan akan hamba terima. Perhatian sudah bisa diselesaikan dengan baik. Kakang Penjawi bisa langsung ke Pati. Pimpinlah daerah itu agar berkembang. Terima kasih Kanjeng Sultan. Tapi untuk Kakang Pemanahan, aku minta maaf. Sekarang bisa memberikan bumi Mataram. Akan kubenahi dulu tanahnya. Aku akan memerintahkan untuk membuka ladang-ladang pertanian agar pantas kuserahkan kepada Kakang sebagai tanah perdikan. Aku heran, kenapa Adi Pemanahan malah memilih bumi Mataram yang wujudnya masih belantara. Padahal, seandainya Adi memilih Pati, tentu tidak akan mengalami penundaan yang seperti ini. Masalah itu, aku tidak keberatan. Aku sedang bekerja. Aku akan membangun sendiri dengan keringatku. Keringat pengikut-pengikutku. Yang menjadi masalah, kenapa harus ditunda? Aku curiga, barangkali Kanjeng Sultan memberikan daerah Pati sebagai hadiah. Kalau memang demikian, kenapa harus menjanjikan daerah itu untukku? Tapi apa yang dikatakan Sultan juga masuk akal. Tunggu saja, sampai tanah pertanian sudah dibuka. Kalau begitu kita harus sabar, Kakang. Untuk apa terburu-buru? Juga istrimu. Untuk apa terburu-buru? Acara tepi wulang para sepuh mengatakan, ojo seneng keke mongso, mempercepat putaran waktu, mempercepat kematangan. Akibatnya hasil yang didapat tidak akan sempurna, tidak akan manis.
Mengapa kita tidak berusaha menyelaraskan diri dengan kemauan alam? Sabar, sare, sumele, nrimo ing pandum. Menerima saja apa yang sudah menjadi bagian kita. Apakah Kanjeng Sultan tidak akan ingkar janji? Kakang ini bagaimana? Seorang raja tidak mungkin ingkar janji. Raja juga manusia, Nyai. Dia bisa saja membuat kesalahan. Jadi, bisa saja dia lupa akan janjinya. Sebenarnya ini cuma masalah waktu. Mungkin Sultan belum berkenan memberikan bumi Mataram sekarang. Tapi pasti Adipam menerimanya. Percayalah. Kakang Stojoyo, sudah lama aku tidak melihat ayahmu. Kemana dia? Romo mendapat tugas dari Ayahanda Sultan ke Gunung Donorejo, memberitahu Kanjeng Ratu Kalinyamat tentang kekalahan Harya Jipang. Sudah 1 pekan. Mungkin hari ini atau esok beliau akan datang. Seandainya ayahmu jadi pindah ke Mataram, apakah kau ikut, Kakang? Mau tidak mau aku harus ikut. Walaupun hatiku sangat merasa berat. Meninggalkan Pajang. Meninggalkan Adi Benowo. Sebaiknya Kakang tinggal bersamaku di istana. Biar nanti aku membicarakan ini pada Romo Sultan. Sudahlah Kakang, lupakan saja soal bumi Mataram. Tidak enak meributkan soal hadiah. Tidak, Nyai. Aku merasa dipermainkan. Kanjeng Sultan sendiri yang menjanjikan mau membicarakan soal Mataram sepulang tugasku ke Gunung Donorejo. Tapi nyatanya, sampai sekarang tidak ada apa-apa. Mungkin Kanjeng Sultan lupa. Tidak, Nyai. Kanjeng Sultan sudah melecehkan aku. Dan ini menyangkut soal martabat. Aku merasa tersinggung, Nyai. Tersinggung. Belum tentu Kanjeng Sultan menghinamu, Kakang. Itu hanya perasaanmu saja. Pikiran-pikiran wong cilik. Aku memang wong cilik. Tapi aku keturunan dari Selo. Aku anak cucu Ki Ageng Selo. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan martabatku. Sekalipun dia Sultan Pajang. Besok aku akan pergi. Mungkin beberapa hari. Kakak mau pergi kemana? Aku ini butuh petunjuk. Minta penerangan hati pada Sang Pemberi Hidup. Guru Sunan Kalijogo. Bagus, Kacung.
Mengapa kau bertapa di tempat ini? Pemanahan, apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu? Ampun Kanjeng Sunan. Saya memang sedang risau. Kalau kau mau berkaca pada dirimu sendiri, kau tidak akan pernah risau. Apa yang membuatmu risau? Ampun Kanjeng Sunan. Sekarang ini, saya lagi mempunyai ganjalan dengan Kanjeng Sultan. Tentang tanah perdikan yang dijanjikan. Dari mana Kanjeng Sunan tahu? Aku mendengar kalian berhasil mengalahkan Haryo Cipang. Aku mendengar Hadiwijoyo menjanjikan tanah perdikan untuk yang bisa mengalahkan Penangsang. Kemudian aku melihat kamu menyepi di sini, menjauhi Pajang. Maka kesimpulanku, tanah perdikan itulah yang menjadikan jalanmu. Maaf Kanjeng Sunan. Hal itulah yang membuat ganjalan dalam hati saya. Dimas Hadiwijoyo seolah-olah enggan menyerahkan bumi Mataram yang pernah dia janjikan. Jadi kau benar-benar menginginkan bumi Mataram sebagai hadiah? Ampun Bapak Guru. Hal itu sudah dijanjikan sendiri oleh Dimas Hadiwijoyo. Bagus, Kacung. Jawab pertanyaanku. Jadi kau benar-benar menginginkan bumi Mataram sebagai hadiah? Iya, Kanjeng Sunan. Mengapa kau tak bersabar? Hadiwijoyo si tingkir itu kan adik seperguruanmu sendiri. Anak-anakku, murid-muridku, mengapa harus berselisih? Ampun Kanjeng Sunan. Saya sudah berusaha untuk menyabarkan diri. Tapi sikap Dimas Hadiwijoyo benar-benar membuat saya kecewa. Semula saya tidak mengira kalau Dimas akan ingkar janji. Tapi kenyataannya demikian, Guru. Cukup. Aku tidak bisa hanya mendengar pengaduan dari satu pihak. Aku juga harus mendengarkan si Karebet. Aku akan menemui Hadiwijoyo. Iya. Kamu tunggu di sini sebentar. Barangkali ada sesuatu yang malu diutarakan di depan kamu. Baik, Guru.